Memangnya kamu di tol tuh lari berapa? Wah biasa, kalau saya tuh tol 120. Oh ya pantas, tak bilang terjadi kecelakaan. Duh, Pak Filipus kok bilang pantas begitu? Ya iyalah, wong malaikat itu ngikuti taat peraturan kok, paling banter 70 km per jam. Jadi kalau kamu 120, malaikat gak bisa kejar. Kalau kamu jar-jar ke, uripmu itu ngawur. Lalu kamu akan mengalami hari yang buruk. Lalu hari buruk itu akan membuatmu celaka dan mati sia-sia. Yaitu salahmu dewi. Bisakah kecelakaan itu terjadi karena mungkin upah dosa kita, Pes? Hari ini kita mau bahas satu ayat nih, yang semoga dari perbincangan kita ini kita jadi lebih dewasa gitu ya. Betul. Belajar soal ayat, bahkan kata per kata. Termasuk yang ada di Yeremia 29 ayat 11. Ini kayaknya ayat pegangan setiap orang deh, Pak. Iya, kan ada patahan kalimat yang bilang rancangannya bukanlah rancangan kecelakaan. Betul. Nah, kecelakaan ini maksudnya gimana nih Sobat Raida? Kadang-kadang kan kita juga ya nggak menutup kemungkinan ya di jalan lagi nyetir kitanya udah bener, orang lain yang nggak benar. Iya. Bisa kan kayak gitu ya? Atau misalnya ada kejadian lain Jo? Mungkin yang lain. Kecelakaan musibah apa ya? Di rumah gitu misalnya ya. Musibah rumah kebakaran bisa. Ya, atau kalau misalnya di PHK dirumahkan dari pekerjaan itu celaka bukan sih? Gagal nikah itu celaka bukan? Saya gak ngomong ya. Pokoknya kalau kecelakaan yang saya lihat sih sesuatu yang nggak sengaja gitu loh. Iya. Itu kecelakaan dan itu membawa dampak buruk. Hari ini kita bicara sama-sama. Biar lebih jelas kita akan bicara bersama Pastor Filipus Edi dari Bethany Miracle Center Sumur Belut. Kita mau sapa dulu. Shalom Pastor Filipus, halo. Shalom Pastor Filipus, halo. Shalom Sobat Batra Yuda dan juga shalom dua Nathan ya. Dua Nathan. Ada Nathan, ada Jonathan. Makasih buat Pastor Filipus sudah join di Batra Yuda FM. Bagaimana kabarnya Pastor, baik? Sangat baik. Puji luar biasa baik. Sangat baik dan luar biasa baik. Semakin segar sepertinya ya, Pastor. Iya. ini lokasi di mana ketika Pastor Filipus setiap pagi syuting apa tuh? Renungan ya? Iya. Saat teduh ya. Ini salah satu ruang keluarga kami untuk posisi saat teduh ya. Betul. Yang paling nyaman begitu. Sip. Oke. Jadi kalau mau saat teduh, di tempat lain ada burung, nanti kalau tempat lain lagi ada ikan, tempat lain lagi ada barang antik saya. Jadi daripada yang aneh-aneh udah di sini aja lah. Biar fokus. Ntar nggak saat teduh tapi lihat burungnya, lihat ikannya, jangan ya. Kalau mau lihat saat teduh ada setiap hari ya Pastor Filipus ya kalau nggak salah ya. Setiap hari kita buat. Wow. Jam berapa Pastor? Jam berapa Pastor? 6.30. Di YouTube ya, BMC Sumur Belut Sobat Raida. Oke, hari ini kita bahas satu ayat yang ini populer ayatnya Pastor Filipus dan harusnya kita mengerti lebih dalam. Apalagi tentang sebuah kata yaitu kecelakaan. Rancangannya bukan rancangan kecelakaan, tapi misalnya saya baru aja ngalami kecelakaan. Saya baru aja misalnya ya di jalan ada tragedi, ada peristiwa. Saya baru aja rumahnya kehilangan rumah misalnya kayak gitu ya. Nah, bagaimana sih Pastor Filipus mengerti definisi kecelakaan yang dimaksud Yeremia 29 ayat 11? Iya, maksudnya celaka apa itu Pastor? Iya, kita baca dulu ayatnya ya supaya mungkin semua Sobat Batra Yuda itu pemaham ya. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi Tuhan itu mau bicara bahwa aku tuh punya rencana. Sejak dari awal aku punya plan buat kamu. Dikatakan demikianlah firman Tuhan. Jadi kalau ada kata firman Tuhan, itu keluar langsung dari Tuhan. Isi hati Tuhan langsung. Ya, yaitu rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi kalau kita mau memahami ayat kata kecelakaan ini, intinya begini, Tuhan itu tidak pernah punya plan yang buruk untuk kita. Tuhan itu tidak punya sedikit pun pemikiran untuk mencelakai kita. Ya, jadi ini dari pihak Tuhan. Jadi ayat ini adalah ayat yang ingin pesan yang ingin disampaikan oleh Yeremia kepada bangsa Israel pada waktu itu di tengah-tengah pembuangan.
Kalau hari ini kamu ada di tempat pembuangan seperti ini, Tuhan itu tidak pernah punya rancangan yang buruk untuk kamu. Iya. Jadi yang Tuhan mau adalah kita ngerti dulu. Tuhan itu tidak pernah punya rancangan yang buruk. Ini adalah ayat yang saya mau katakan saya pegang sejak saya kenal Tuhan tahun 82. Wow. Sejak tahun 82, saya mengerti ayat ini dan langsung saya berpikir bahwa Tuhan itu baik dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Yang tidak baik itu saya. Ya. Selalu saya katakan demikian. Jadi dari pihak Tuhan, kalau kita mau mengerti, Dia saja berani memberikan Yesus. Ya. Ya, Allah saja berani memberikan Yesus untuk menyelamatkan kita dan membawa kita sampai kepada hidup yang kekal. Masakan Tuhan Allah yang sudah memberikan Yesus untuk masa depan kita, ujungnya adalah keselamatan, masa memberikan kecelakaan? Ya. Makanya kalau kita berpegang pada ayat ini saja kurang, kita harus baca juga beberapa ayat-ayat yang lain tentang Bapa, tentang Allah kita. Kita tahu ya bahwa ada satu ayat di kitab Perjanjian Baru dikatakan orang tua mana yang anaknya minta batu, minta roti dikasih batu. Bapa mana yang anaknya minta ikan dikasih ular. Apalagi Bapamu yang di sorga. Jadi mari kita berpegang pada konsep-konsep di mana Allah kita itu adalah Allah yang baik dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia tidak pernah merancang yang buruk. Jadi kalau hari ini kita mungkin mengalami sesuatu yang buruk, sesuatu yang mencelakakan kehidupan kita, seperti katakan di rumah terbakar, bla 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 bla. Mari kita belajar untuk ngecek apakah itu semua penyebabnya by design Tuhan atau karena keteledoran kita. Ada satu kejadian ya, Donatan, saya panggilnya Donatan ini. Ada satu kejadian, satu kali saya itu ditelepon sama seorang jemaat, karena dia bukan jemaat kami, tapi karena saya banyak pelayan di luar, waktu itu dia telepon, Pak Filipus, bisa bantu doa buat anak saya ngalamin celaka. Oh iya? Di mana kami bisa? Pak Filipus bisa datang ke RKZ. Lalu saya pergi ke rumah sakit. Karena kebetulan hari itu saya habis pelayanan, pas ditelepon juga, jadi saya belok ke rumah sakit. Nah kebetulan si anak ini memang saya kenal, karena keluarga ini juga kami kenal, sering kali hadir di beberapa persekutuan. Jadi anak ini saya kenal. Ketika saya ketemu, saya tanya, Nyo, kamu kenapa kok bisa kecelakaan? Naik apa kamu? Naik motor, Om. Gitu loh. Loh kok bisa? Iya. Lalu saya tanya, kamu sudah berdoa? Oh sudah Om. Kamu pakai helm? Pakai Om. Loh kok bisa celaka? Ya ini saya tahu, ini kayaknya rencana Tuhan buat saya. Nah ini selalu orang bersembunyi di situ. Ini kayaknya rencana Tuhan. Ini kayaknya Tuhan sedang punya maksud untuk saya. Saya bilang gitu loh, kalau Tuhan punya maksud, dia nggak pernah mau pakai celaka ini untuk kamu. Lalu saya tanya lagi loh, kok bisa terjadi celaka gimana? Itu loh Om, saya belok yang deketan rumah itu loh. Oh iya saya tahu. Jam berapa kamu kecelakaannya? Saya tanya. Jam 7 malam. Kamu belok itu ngeriting nggak? Ngeriting Om. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan saya tidak menemukan kesalahan dia. Tetapi akhirnya saya menemukan keteledoran dia. Dia ternyata naik motor nggak pakai lampu. Jadi ditabrak dari depannya yang kaget gitu loh. Karena nggak pakai lampu, cuma rating tok. Lah lawannya itu seorang ibu-ibu yang kaget. Akhirnya tabraklah dia, ini kakinya patah. Nah, jadi kita nggak bisa melihat bahwa peristiwa ini adalah Tuhan penyebabnya. Celaka ini rencana Tuhan, nggak bisa. Kalau kamu sudah melakukan yang benar, tepat, lalu masih ada istilah dalam tanda petik ya, celaka, hal yang buruk, musibah. Kamu sudah lakukan dengan tepat, tapi ngalami musibah. Saya percaya, Tuhan pasti campur tangan. Tapi kalau kamu celakanya ngalami hari yang buruk itu, karena keteledoran kamu, karena kesalahan kamu, kuncinya cuma satu, bertobat. Jadi kita nggak bisa ngomong bahwa kata celaka ini adalah by design Tuhan. Tuhan itu dari awal punya rencana untuk kita, rencana yang baik. Nah, kalau kita memilih yang buruk, maka Tuhan akan tendang kita. Makanya begini,
Ada banyak yang bertanya kepada saya, Pak Gembala, kenapa itu Tuhan Yesus di foto-fotonya ya, di lukisan-lukisan, itu kok ada domba yang dibawa jalan, ada yang digendong. Itu yang disayang Tuhan itu yang digendong atau yang di jalan? Sama-sama disayang. Cuman yang digendong itu habis dipatah kakinya. Loh, kok bisa? Pastor bilang begitu. Iya, karena dia nakal. Keluar dari rombongan, diambil. Keluar dari rombongan lagi, diambil, dipatah sama Tuhan. Tapi dipatahnya kakinya oleh Tuhan itu bukan kecelakaan. Untuk membawa dia kepada sesuatu yang baik, yaitu ketaatan. Baik. Jadi kita tidak bisa ngomong celaka itu adalah by design Tuhan. Kita lihat situasinya dan kondisinya. Baik. Seperti itu ya. Itu yang bisa saya bagikan. Itu semoga kita bisa mengerti gitu ya. Jadi dari ayat ini ya kita juga harus tetap mawas diri, harus tetap teliti, harus tetap hati-hati. Jangan udah semua ya, udah aman semua ya, udah ditinggal. Padahal masih belum dimatikan lah apanya listriknya dan lain sebagainya. Terus pakai alasan ayat ini gitu kan. Kan rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Tapi kita yang teledor. Ada satu kejadian lagi. Iya, Pastor. Ada satu kejadian lagi ya. Ada satu kejadian lagi. Satu kali begini. Saya ada di persekutuan doa ya. Saya lagi dengar kesaksian karena WL-nya di PD itu kasih kesempatan saya mau bersaksi. Iya. Lalu ada bapak-bapak itu bersaksi begini. Saudara, saya ini barusan mengalami sebuah kecelakaan hebat di jalan tol menuju ke tempat pelayanan. Saya diam aja begitu. Lalu kemudian tiba-tiba padahal kami ini sudah berdoa, satu tim ini mau berangkat pelayanan. Mobil sudah kami urapi, ya kami berdoa, jaga hati, kami sudah puasa. Tapi mobil kami ngalamin kecelakaan, pecah ban, guling-guling, bukan guling-guling, muter-muter sampai nabrak gadril itu, dan kami mengalami kerusakan yang berat. Tapi kami bersyukur kami masih selamat. Lalu intinya begini, intinya adalah bahwa itu semua adalah rencana Tuhan. Intinya begitu, dia ngomong begitu. Lalu selesai saya khotbah, saya ngomong sama dia waktu sesi makan. Memangnya kamu di tol tuh lari berapa? Wah biasa, kalau saya tuh tol 120. Oh ya pantas, tak bilang terjadi kecelakaan. Duh, Pak Filipus kok bilang pantas begitu? Ya iyalah, wong malaikat itu ngikuti taat peraturan kok, paling banter 70 km per jam. Jadi kalau kamu 120, malaikat gak bisa kejar. Iya. Malaikat aja taat peraturan, kita nggak taat. Jadi kalau ngalami celaka, ngalami hal buruk, ya jangan salahin itu. Baik. Nah ini banyak sekali kan. Kalau ada pengusaha-pengusaha atau kita ini loh, ya atau sering kali saya ini datangi jemaat begitu. Pak Gembala, tolong Pak, saya ini dikejar-kejar Pak. Dikejar-kejar apa? Dikejar-kejar hutang Pak. Loh kok bisa? Iya Pak. Saya ingin terobosan ekonomi Pak dalam kehidupan saya. Mau terobosan apa? Ya terobosannya cuma satu, kartu kreditmu kamu potong, kamu nggak bikin utang lagi, selesai. Betul. Jadi kadang-kadang kita ini menganggap kesukaran, hal yang buruk, musibah, itu semua by design. Jangan berpikir itu. Mari kita berpikir seperti Yusuf itu loh. Sekalipun didesain jelek sama keluarganya, temannya, sahabatnya, dia itu melihat Tuhan itu baik. Iya. Maka kenapa saya bisa katakan Yusuf itu bisa melihat Tuhan dengan baik? Anda lihat itu waktu di rumah Tuan Potifar. Tuan Potifar itu ngomong begini loh. Ini anak disertai Tuhan ini. Kenapa Potifar bisa melihat Yusuf bisa? Karena dia tetap melakukan yang baik. Ibadahnya taat, hidupnya benar. Makanya Tuan Potifar melihat perbedaan dengan karyawan-karyawan yang lain, sehingga Yusuf mendapat prioritas yang lebih. Jadi contoh-contoh di Alkitab itu sudah sangat jelas. Baik. Ya, oke, itu dulu ya. Oke, semoga kita makin mengerti ya dengan ayat ini dikupas. Kecelakaan bukan berarti kita anti nggak bakal kena kecelakaan. Toh kenyataannya kan banyak juga. Atau waktu kita mengalami celaka kita bilang ini rancangan Tuhan nih. Jahat nih pasti. Jahat nih Tuhan. Enggak. Tapi bisakah
Bisakah kecelakaan itu terjadi karena mungkin upah dosa kita, Pastor? Atau mungkin kerjaan si jahat mungkin ya? Bisa nggak sih, Pastor, misalnya kita pertanyaannya dosa? bisa diulang? Oke, bisa nggak kira-kira apa yang kita dapatkan dengan definisi sebagai kecelakaan? Entah itu pekerjaan kita hilang, entah itu kita tiba-tiba kena musibah, itu karena dosa kita, upah dosa kita. Ya begini, memang memang kita ini mesti hati-hati dengan jebakan-jebakan yang bisa ditimbulkan oleh karena keinginan yang masih ada dalam kehidupan kita. Saya ingin tunjukkan, ayat ini mesti di-compare dengan ini. Yakobus ya, coba dibuka. Yakobus pasal yang pertama, ini juga bagian daripada seri khotbah saya tentang masa depan. Ya. Saya pernah khotbah di ayat Yeremia 29 ini, judulnya masa depan. Coba dibuka dulu di Yakobus pasal 1 ayat 13, 14, 15 ya. Apabila seorang dicobai. Nah, ini saya kurang suka dengan kata dicobai gitu. Saya lebih seneng ngomongnya gini, apabila seorang ada dalam masalah hidupnya, janganlah ia berkata bahwa masalah ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan Allah sendiri tidak bikin gara-gara kepada siapapun. Atau begini, tidak punya rancangan buruk kepada siapapun, kecuali terlebih kepada mereka yang percaya, yang menjadi miliknya. Ayat 14 ini menarik. Tetapi tiap-tiap orang dicobai atau ada dalam masalah oleh karena apa? Keinginannya. Nya ini bukan keinginannya iblis, keinginan dirinya. Ia diseret dan dipikat oleh keinginannya. Ya, jadi keinginan kita sendiri nih yang menyeret kita kepada hal yang buruk. Anda ngambil kredit cicilannya 3 juta, ambil mobil 3 juta. Lalu muncul dalam sebuah masalah, Anda jangan katakan, Tuhan buat aku terobosan. Terobosan dari mana Tuhan mau buat kalau kamu nggak bertobat? Jadi masalah itu ditimbulkan dari diri kita sendiri. Semua kecelakaan itu ditimbulkan dari diri kita sendiri. Masalah keluarga itu juga ditimbulkan dari diri kita sendiri. Seandainya semua orang itu mengikuti apa yang menjadi tuntunan Alkitab, firman Tuhan, pastilah dia baik. Anda lihat sendiri itu dalam 2 Timotius 3, 16 dan 17. Tuhan ngomong firman Allah itu berguna untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Lalu ayat 17-nya itu menarik. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi kalau kita ini hidup mengikuti apa yang dikatakan Alkitab, bukan Taurat loh ya. Saya ini nggak pernah ngajarkan Taurat loh ya. Saya hanya mengajarkan kebenaran, hidup dalam kebenaran. Taat kepada kebenaran itu bukan Taurat. Bukan Taurat. Justru inilah kita menghargai kasih karunia. Kalau orang yang telah diselamatkan lalu nggak hidup benar, hidup sakarpe dewe, mengatasnamakan kasih karunia, itu hanya kurang ajar. Jelas saya ngomong. Jadi makanya jangan jadi orang yang kurang ajar. Kalau kurang ajar, ya perlu diajar. Betul. Ini loh, kita ini diseret, dipikat oleh keinginan kita. Lalu ayat 15, apabila keinginan telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa sudah matang, ia melahirkan maut. Artinya begini loh, kalau kamu jar-jarke, uripmu itu ngawur, lalu kamu akan mengalami hari yang buruk, lalu hari buruk itu akan membuatmu celaka dan mati sia-sia. Yo, itu salahmu dewi. Itu kata Alkitab maksudnya begitu. Baik, seperti itu. Jadi simpel sekali sebenarnya. Baik, seperti itu. Jadi kalau kamu mengalami celaka, cek. Bukan berarti itu by design. Baik, seperti itu ya. Koreksi diri sendiri ya, Sobat Rida. Ketika memang apa yang hal buruk yang kita alami, mari cross check ke dalam dulu.
Jangan langsung ngejudge gitu ya. Wah, Tuhan lagi jahat nih sama saya gitu ya. Tuhan lagi mendidik saya. Iya, karena mungkin kita berbuat salah. Begitu loh, ya kan? Betul. Oke, Pastor Filipus, kita masih bicara bersama Pastor Filipus tentang Yeremia 29 ayat 11, Sobat Raida. Rancangannya bukanlah rancangan kecelakaan, tapi saya baru saja mengalami celaka. Apa sih maksud Tuhan? Kalau begini bagaimana, Pastor Filipus? Saya sudah tobat. Betul. Kalau misalnya begini, Pastor Filipus, sudah baik, sudah sepenuh hati mengasihi Tuhan. Kami sudah ngecek, udah nggak ada kesalahan, tapi Tuhan izinkan ada masalah terjadi, musibah terjadi, kecelakaan terjadi. Bagaimana sikap kita, Pastor, supaya iman kita ini tetap bisa kuat? Silakan, Pastor. Sikap kita harus tetap memandang Tuhan itu baik. Konsep yang selalu saya bangun dalam diri saya adalah Tuhan itu baik dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Titik. Nggak pakai koma, nggak pakai ditawar. Yang tidak baik itu adalah saya. Makanya kalau terjadi sesuatu hal, kita sudah merasa aku sudah lakukan yang baik, aku sudah lakukan yang benar. Itu kan menurut kita, itu kan menurut ukuran kita. Itu sebabnya langkah yang paling baik kalau kita sedang mengalami musibah. Yang pertama, bertobat. Yang kedua, segera cari Tuhan. Lalu yang keempat, tetap percaya dan sungguh-sungguh. Kalau kita waktu mengalami musibah, waktu mengalami masalah, tetap berpikiran Tuhan baik, lalu kemudian mengoreksi diri sendiri dan memperbaiki hidup menjadi semakin baik, maka yang terjadi adalah Roma pasal 8 ayat yang ke-28 itu akan digenapi. Setelah masalah ini lewat, kita akan mengerti, aku tahu sekarang ternyata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Nah, tetapi kalau Anda mengalami musibah, tapi Anda nggak cari Tuhan, nggak sungguh-sungguh kepada Tuhan, nggak tetap berpikir positif bahwa Tuhan itu baik, nanti Anda nggak akan pernah bisa membuktikan Roma 8 ayat 28 tadi. Saya pada waktu mengalami banyak masalah, ya ini saya sedikit cerita. Ya boleh ya saya cerita. Boleh, silakan. Pada waktu saya membeli rumah doa yang ada di Brigade, itu awalnya 3 orang. 3 orang. 3 orang yang senang melayani misi. Lalu berpikir, ayo kita punya rumah doa, yuk nanti supaya orang bisa pakai dan kita menjadi berkat dan itu bisa dijadikan rumah misi dan sebagainya, bla 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 bla. Deal, kita ketemu dengan pemiliknya. Deal harga. Lalu bersepakat, oke, kita bagi 3 aja ya. Ayo Pak Filipus yang di Surabaya bayar duluan, nanti kami nyusul karena 2 orangnya dari luar kota. Saya jual mobil, bla bla bla, wes pembayaran sepertiga, aku udah selesai. Ternyata bulan depan 2 teman saya nggak bisa bayar, sampai bulan ketiga nggak bisa bayar. Lah saya ini pendeta, punya aset atas nama pendeta Filipus Edi Indrayanto. Saya agunkan untuk cari pinjaman, nggak dapat, sampai saya direndahkan, dimaki-maki di sebuah BPR, saudara. Aset saya nggak dianggap, cuma dikasih pinjaman 150 juta. Saya bilang, loh ini aset saya 3M lebih, kok cuma dihargai, saya kan cuma pinjam 750, ini aset kamu bawa. Singkat cerita, dia sambil rokokan itu di tempat BPR itu bilang, Pak Pendeta kalau nggak mau keluar saja. Waduh, saya waktu itu marah, nangis, sampai di mobil berkata, Tuhan cek soro nih. Lalu istri saya berkata begini, kenapa kita nggak minta pertolongan Tuhan? Dari situ saya langsung bertobat, berhenti mengandalkan kekuatan sendiri. Saya menganggap ini bukan rencana Tuhan untuk menyusahkan saya, tapi ini rencana Tuhan untuk membawa saya melihat kesempatan, saya melihat mujizat Tuhan. Benar, 1 tahun saya berlutut di kaki Tuhan dengan caranya. Akhirnya rumah doa itu dilunasi dengan luar biasa, tanpa saya kehilangan aset, tanpa saya pinjam bank, tanpa saya meminta-minta kepada orang. Tuhan itu cukupkan dengan cara ajaib dalam waktu 1 tahun. Sehingga saya akhirnya balik ketemu dengan BPR yang pernah tidak memberikan pinjaman, itu membuat saya jadi marah itu. Saya katakan, terima kasih ya, coba kalau Anda tidak marah-marah waktu itu kepada saya, maki-maki saya nggak bisa membuktikan Tuhan saya hebat.
Coba kalau saya pinjam uang sama dia, lalu saya dapatkan, saya nggak akan bisa lihat cara Tuhan bekerja. Tetapi ketika saya tahu bahwa Tuhanlah sumbernya yang akan mengubah segala yang buruk menjadi baik, saya tak berpikir Tuhan itu baik, saya anggap kesukaran dia adalah sukacita. Makanya Alkitab katakan, anggaplah semua penderitaan adalah sukacita. Saya pun lakukan itu, dan saya melihat Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib. Wow. Itu kesaksian saya. Wow, luar biasa. Seperti itu ya. Tetap. Dan sampai hari ini banyak hal-hal ajaib yang Tuhan kerjakan. Yes. Dan saya tak menganggap itu seperti perkara. Yes, luar biasa. Jangan negatif thinking sama Tuhan. Benar. Tetap berpikir positif bahwa Tuhan itu baik. Seperti itu ya. Pasti. Wow, luar biasa. Topik kali ini seru sekali, Yeremia 29 ayat 11 sudah kita bahas tuntas tuh ya. Semoga kita mengerti kecelakaan yang dimaksud, bukan kita anti mobil ban pecah, mobil kecelakaan. Ya mungkin karena kita juga yang teledor. Betul, seperti itu jadi, ya. Wow, luar biasa. Sedikit mungkin ya kesimpulan dari Pastor Filipus tentang ayat ini dan pesan untuk para pendengar. Silakan Pastor. Ya, kesimpulan buat semua Sobat Batra Yuda, Yeremia 29 ayat 11, Allah ingin menunjukkan kepada kita semua bahwa Tuhan itu baik dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Percayalah, rencana Tuhan itu tidak ada yang buruk untuk kita. Amin. Itu sebabnya pesan saya kepada semua Sobat Batra Yuda, kalau engkau sudah percaya Yesus, engkau bertobat, engkau lahir baru, bawalah dirimu selaras dengan firman Tuhan. Karena ingat, seperti yang sering saya katakan, bahwa Alkitab itu adalah buku panduan orang percaya. Ikuti saja panduannya, maka hidupmu akan menjadi Kristen yang maksimal, yang akan melihat rancangan masa depan Tuhan itu baik atasmu. Tuhan memberkati. Luar biasa. Mantap. Narasumber kami, Pastor Filipus Edi, mengembalakan sebuah gereja yaitu BMC Sumerwuluh. Ada Instagram. Ada Instagramnya, Anda bisa follow ya, BMC. Ya. Bahasa Indonesianya BMC Sumerwuluh. Silahkan di follow ya. Ya. Terima kasih buat Pastor Filipus sudah join di hari ini ngobrolin tentang Yeremia 29 ayat 11 dan sharing juga yang menguatkan kita semua. Semoga boleh memberkati para pendengar juga ya Pastor Filipus ya. Amin, amin. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.